Salam gila bola. Halo sob, nonton nggak laga Chelsea versus Arsenal yang digelar 21 April 2022 dini hari? Dahsyat sob, hujan gol dari babak pertama sampai akhir pertandingan. Sungguh mengejutkan melihat Chelsea kalah oleh Arsenal dengan skor akhir 2-4. Lebih mengejutkan lagi jika kita melihat Chelsea sudah kebobolan 8 gol dalam 2 laga terakhir Liga Inggris mereka. Menderita 3 kekalahan kandang beruntun di semua kompetisi. Sebelum kita membahas dampak kekalahan The Blues dari The Gunners terhadap makin panasnya perebutan 4 besar klasemen Liga Inggris, serta semua fakta lain dari laga big match tersebut, tolong klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. The Blues lakukan 4 rotasi. Chelsea melakukan 4 perubahan dari tim yang mengalahkan Crystal Palace di semifinal FA Cup. Ruben Loftus-Cheek yang mencetak gol pembuka melawan The Eagles masuk ke dalam daftar starter bersama N'Golo Kante, Romelu Lukaku, dan Malang Sarr. Kai Havertz dan Jorginho turun pangkat ke bangku cadangan, sementara Antonio Rudiger dan Mateo Kovacic sama sekali tidak masuk skuad. Nama yang paling mencolok mata dari daftar di atas tentu saja adalah kehadiran Romelu Lukaku dalam starting 11 mereka. Sekedar info saja, Lukaku hanya menjadi starter dalam 2 dari 13 pertandingan terakhir Chelsea dan belum berhasil mencetak 1 gol Liga pun sejak bulan Desember 2021. Selain Lukaku, ini akan menjadi penampilan ke-100 dari Mason Mount yang merupakan pemain termuda nomor 4 di Chelsea yang mencapai tonggak itu sesudah John Obi Mikel, John Terry, dan Eddie Newton. Timo Werner sudah terlibat dalam 3 kontribusi gol, yaitu menyumbangkan gol atau assist, sementara Mason Mount 6 keterlibatan gol. Arsenal lakukan 3 perubahan. Sementara itu Mikel Arteta melakukan 3 rotasi dari tim yang kalah di Southampton terakhir kali. Emil Smith-Rowe, Rob Holding, dan Mohamed Elneny masuk guna menggantikan Cedric Soares, Gabriel Martinelli, serta Albert Sambi Lokonga. Alexandre Lacazette, sang kapten, baru saja positif terpapar dan hanya bisa masuk bangku cadangan. Rumor menyebutkan ada sedikit pertikaian antara Lacazette dan sang manajer terkait wawancara yang dilakukan sang pemain Prancis, yang mana ia mengatakan sedang melakukan pembicaraan dengan sebuah klub baru. Arteta menginginkan pemain konsentrasi penuh pada pertandingan ini. Chelsea ingin hindari 3 kekalahan kandang. Chelsea berusaha menghindari performa kandang terburuk mereka dalam 29 tahun terakhir. The Blues masih dalam mood bergembira usai merayakan lolosnya mereka ke final Piala FA setelah menang atas Crystal Palace. Meskipun banyak yang merasa bahwa tim Thomas Tuchel menjalani Derby London ini sebagai favorit, pendukung Chelsea yang skeptis sadar bahwa mereka menderita kekalahan dalam 2 pertandingan kandang terbarunya. Kalah mengejutkan 1-4 di tangan Brentford dalam pertandingan pertama sehabis jeda internasional. Selang 4 hari kemudian kalah lagi 1-3 oleh 3 gol Karim Benzema yang menginspirasi Real Madrid dalam leg pertama 8 besar Liga Champions. The Blues memasuki laga di Stamford Bridge ini dengan rasa optimis, bisa mencatatkan kemenangan ganda atas Arsenal, usai kemenangan di Emirates 0-2 Agustus 2021 lalu. Tak ada pemimpin di pertahanan The Blues. Permainan cepat dan penuh percaya diri dari anak-anak Mikel Arteta mengejutkan The Blues. Sudah jelas bahwa gol pertama merupakan hasil dari kesalahan Andreas Christensen, memberikan bola tanggung yang tidak jelas. Apakah terarah ke kiper Edouard Mendy atau ke rekannya Malang Sarr? Absennya pemain bertahan Jerman Antonio Rudiger jelas merupakan kesalahan fatal dari Tuchel. Dan setelah absen pada laga semifinal Piala FA, semua orang mengharapkan Thiago Silva kembali. Tapi tidak ada nama bek Brasil itu dalam daftar starter mereka. Tidak ada pemimpin di lini belakang. Christensen dan Malang Sarr tidak berwibawa. Reece James terlalu muda. Pertahanan kacau balau. Gol kedua dari Emil Smith-Rowe adalah hasil dari permainan cepat kaki ke kaki dari para pemain muda Arsenal. Gol ini justru berawal dari tekanan yang dilakukan Timo Werner dan kawan-kawan. Dan dalam waktu 7 detik kemudian, Bukayo Saka sudah mengirim umpan ke Martin Odegaard yang meneruskannya ke Smith-Rowe dan sepakan langsung ke sudut gawang tak bisa dihentikan oleh kiper Edouard Mendy. Sebenarnya permainan cepat yang sama dan tekanan tinggi di kotak penalti lawan juga dipraktekkan oleh The Blues. Berujung gol pertama Timo Werner yang memantul di kaki Granit Xhaka dan gol kedua oleh Cesar Azpilicueta yang melakukan sepakan first time. Sebuah kesalahan dari Malang Sarr menyebabkan bola diumpankan ke depan ke Eddie Nketiah
untuk menjadi gol ketiga Arsenal. Sementara itu, gol keempat berasal dari kesalahan Kapten Cesar Azpilicueta yang menjatuhkan Bukayo Saka di dalam kotak penalti. Sang pemain muda Inggris itu berhasil melupakan kegagalan penalti di final Piala Eropa 2021. Skor 2-4 bagi kemenangan tim London Merah atas tim London Biru. The Blues butuh perbaikan lini belakang. Antonio Rudiger tidak bersedia menaikkan perpanjangan kontrak di Stamford Bridge dan kontraknya akan habis musim panas 2022. Sementara itu, Andreas Christensen yang kontraknya juga berakhir pada 2022 sepertinya akan menuju ke Barcelona sebagai pemain bebas agen. Thiago Silva sudah semakin tua, sudah 37 tahun usianya saat ini, sehingga menjadi satu keharusan bagi Thomas Tuchel untuk memperbarui lini belakangnya. Kekalahan lawan Arsenal ini seperti mengulangi apa yang terjadi pada musim 2019-2020 dan 2020-2021, ketika kekalahan mewarnai pekan-pekan terakhir The Blues yang menyebabkan mereka hampir saja gagal mengakhiri musim pada 4 besar. The Gunners kini boleh bermimpi 4 besar. Pasukan Mikel Arteta kini memiliki 57 poin, hasil dari 18 kemenangan, 3 imbang, dan 11 kekalahan. Profil kemenangan dan kekalahan yang sama persis yang dimiliki oleh Tottenham Hotspur di posisi 4 klasemen, tapi The Gunners kalah selisih gol. Meski demikian, sisa pertandingan Arsenal sampai akhir musim terasa lebih mengkhawatirkan daripada milik Spurs. Martin Odegaard dan kawan-kawan akan menyambut kedatangan Manchester United pada 24 April. Tandang ke tim sesama rival 4 besar West Ham United pada 1 Mei. Usai satu laga menyambut Leeds United, Arsenal akan tandang ke Tottenham Hotspur untuk derby London Utara pada 13 Mei. Kemudian tandang ke Newcastle United dan menjamu Everton pada 2 pekan terakhir musim. Sementara itu, Spurs akan menghadapi Leicester City, Liverpool, dan Arsenal sebagai 3 tim yang menjadi kekhawatiran dari 6 laga tersisa. Arsenal butuh pemimpin di lini belakang. Seperti terlihat dari pertandingan di Stamford Bridge tersebut, Mikel Arteta perlu segera menambah pemain berpengalaman di lini belakangnya. Seperti terlihat dari 2 gol Chelsea, Timo Werner melakukan tekanan berat di sekitar kotak penalti dan berhasil membuat gugup para pemain belakang Gunners. Arsenal butuh seorang pemimpin yang bisa membersihkan bola sebelum memasuki kotak. Perbaikan skuad Arsenal. Mikel Arteta akan diberikan dana sebesar 3 triliun rupiah untuk memperkuat 3 posisi kunci skuadnya musim 2022 ini. Pelatih Spanyol itu mengincar penambahan striker, pemain sayap, dan 1 orang gelandang tengah lainnya. The Gunners yang tumpul di lini depan memilih untuk tidak mengganti Pierre-Emerick Aubameyang usai kepergiannya pada Januari 2022. Alexandre Lacazette hanya mencetak 4 gol dalam 2 penampilan Premier League, sementara Eddie Nketiah sudah tanpa gol liga dalam 14 pertandingan, sebelum melesakan 2 gol pada laga di Chelsea ini. Arsenal telah dikaitkan dengan sejumlah penyerang, termasuk Alexander Isak, Dominic Calvert-Lewin, dan Alvaro Morata. The Gunners juga telah dikaitkan dengan sejumlah pemain sayap jelang musim panas. Mantan bintang Chelsea Eden Hazard termasuk di antara calon. Begitu juga dengan Marco Asensio dan Paulo Dybala. Arsenal sudah lama diketahui meminati gelandang Wolves, Ruben Neves, tetapi harus mengalahkan tawaran dari Manchester United. Bintang Lyon, Lucas Paqueta ada di radar mereka, seperti juga James Maddison dari Leicester. Jadi bagaimana sob? Apakah menurutmu Arsenal bisa tembus 4 besar dan main di ajang Liga Champions musim depan?